Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang remaja milenial sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Anak-anakku sekalian, sosok seorang remaja tentunya pada zaman sekarang ini merupakan tolak ukur, merupakan tulang punggung bagi kemajuan sebuah bangsa, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kemajuan bangsa ini tergantung kepada kalian. Kemajuan bangsa ini ada di pundak kalian. Dan maju mundurnya sebuah bangsa itu tergantung kepada kalian. Maka dari itu, sosok seorang remaja harus menjadi remaja yang smart, remaja yang pintar. Apa saja sih remaja yang smart itu? Yang pertama, seseorang remaja yang smart itu adalah enggak kupeng. Apa itu kupeng? Kupeng itu kurang pengetahuan. Seorang muslimah itu wawasannya harus luas, bukan cuma gosip artis yang diurusin atau model maju yang terbaru yang diketahui buat persiapan lebaran nanti. Walaupun dalam kondisi virus corona hari ini masih dengan kondisi yang belum aman, tetapi tetap di rumah saja dengan lihat-lihat baju gitu ya, khususnya bagi ibu-ibu nih, atau mungkin bagi kalian juga sebagai remaja melihat persiapan untuk lebaran, memiliki gadget yang baru, update yang terbaru, tapi hanya untuk main game atau bahkan nyari gebetan via Facebook, IG dan medsos yang lainnya. Rajin di depan TV tapi sekedar mantengin acara musik atau mungkin TV Ramadan kali ini, sementara tadarusan tidak. Nah, ini penting sekali bagi kalian sebagai remaja yang ingin berprestasi untuk menambah pengetahuan, baik itu di bidang iptek maupun keagamaan, karena iptek dengan agama saling melengkapi agar diri seseorang menjadi prestasi, menjadi berprestasi, dan tetap menjadi pribadi yang bisa dibanggakan oleh agamanya, oleh keluarganya, dan bahkan oleh bangsanya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, remaja smart itu adalah gak kuper. Apa kuper? Kalau bahasa Sunda mah kiper, kirang pergaulan. Nah, iya mah kuper, eta kurang pergaulan. Maksudnya di sini adalah kurangnya bersosialisasi dengan orang lain. Padahal sosialisasi itu salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Yang kuper itu yang rajin mengurung di rumah saja, atau kutu buku, atau seperti apa? Ya, dia cerdas, yang kutu buku tapi enggan berbagi, yang diam di rumah saja hanya untuk keperluan pribadi saja, seolah-olah surga untuk ditempati oleh dirinya sendiri. Nah, semoga kita bukan termasuk tipe yang itu ya. Tetapi ada juga yang rajin jalan-jalan ke mall, ke Mayasari, ke Asia Plaza dan sebagainya, tapi untuk nongkrong dan cuci mata saja. Gabung di organisasi, gabung di ekstrakurikuler, tapi dengan niatan mau cari pacar. Enggak, itu mah anu rumaos gitu ya. Punya banyak teman tapi tidak membawa manfaat bagi perbaikan dirinya sendiri. Malah sebaliknya. Baik, anak-anak sekalian, kedua tipe yang disebutkan tadi, nah, muslim yang smart itu tipenya adalah peduli, bukan hanya diri sendiri
tapi juga bagi keluarganya, bagi temannya, dan bagi lingkungannya. Biar kata kamu harus banyak bergaul, tapi ingat, bergaul yang syar'i, yang harus kamu pahami, bukan gaul yang tidak ada manfaatnya. Bercanda dengan teman-teman boleh-boleh saja, tapi jangan kelewatan. Tetap tidak boleh ada unsur bohong atau menipu di dalamnya. Bahkan ketika kalian banyak tertawa, itu bisa mematikan hati kalian semua. Tetap jaga image kalian karena kamu sebagai seorang muslim dan muslimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, remaja yang smart itu adalah jaga kehormatan. Karena banyak zaman sekarang orang yang berusaha menjaga kehormatannya dikaitkan sok sucilah, munafik-lah, sombong-lah, sok jual mahal lah. Padahal niat kita adalah baik. Jadi jangan dengarkan kata-kata orang yang gak penting itu. Yang terpenting bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kehormatan kita. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi sosok seorang perempuan, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ya. Selanjutnya, menjaga kehormatan juga bukan berarti menutup diri dengan orang lain. Harus tetap bergaul, tetapi yang syar'i tentunya. Tetap menutup aurat, berkata yang baik kepada teman, baik kepada bapak ibu kalian, baik kepada bapak ibu guru di sekolah, dan menjaga jarak dengan lawan jenis. Bukan berarti menjauhi lawan jenis ya, tetapi lebih tahu batasan-batasan yang dilarang oleh agama. Jalan-jalan kemanapun silahkan boleh, tadabbur alam kemana silahkan, asal dengan tujuan yang baik dan tempat yang baik pula, bukan untuk berbuat maksiat, tetapi hanya untuk refresh saja. Anak-anakku sekalian, itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, remaja yang smart itu adalah remaja yang mau ngaji. Ngaji bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi juga mau mendalami apa isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Nah, dengan begini insya Allah kalian akan tahu betapa banyak ilmu yang diajarkan dalam Islam. Kalau punya banyak ilmu dan kamu amalkan, pasti banyak tabungan kamu nanti buat di akhirat. Nah, mumpung masih muda, mumpung kalian masih remaja, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan, yuk sama-sama nyari ilmu buat tabungan akhirat nanti. Karena yang namanya ajal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nggak tahu siapa yang akan duluan, apakah kalian duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan kalian duluan. Gak ada yang tahu. Maka yuk kita manfaatkan waktu kita untuk selalu menimba ilmu dan segeralah untuk berbuat kebaikan. Segeralah kita untuk bertobat bagi mereka yang belum bertobat. Baik, anak-anakku sekalian. Terus yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih tips agar bisa menjadi remaja yang berprestasi? Yang pertama, kalian harus berlatih menjadi pemimpin. Jangan meragukan kemampuan diri sendiri. Jadi tetap berlatih, baik itu berlatihnya di organisasi, atau mungkin berlatih di kelas, atau mungkin berlatih di mana saja, organisasi di dalam kelas, di dalam sekolah, atau mungkin organisasi di luar kelas. Intinya adalah kalian berlatih menjadi pemimpin. Jangan meragukan kemampuan diri sendiri. Itu tips yang pertama.
Yang kedua, rajin belajar apapun yang kamu suka, asalkan itu menjadi bakatmu. Sekali lagi, yang kedua, rajin belajar apapun yang kamu suka dan asalah agar menjadi sebuah bakat yang terpendam yang mungkin belum tergali bagimu. Yang kedua, tips yang kedua, rajin belajar. Ya, rajin belajar, karena orang yang pintar itu adalah ya mereka itu yang rajin. Ya. Yang ketiga, jangan malas mempelajari apa yang kurang kamu suka, karena remaja prestasi tidak pilih-pilih, semua harus bisa. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau berusaha. Ya. Insya Allah ketika kita berusaha, ketika kita terus berusaha, yang tadinya tidak bisa jadi bisa karena terbiasa. Yang ketiga. Yang keempat, percaya diri. Janganlah mudah patah semangat. Jangan hiraukan kekurangan dan cibiran orang. Mungkin ketika kekurangan yang ada dalam diri kita itu menjadikan suatu kelebihan bagi yang lain. Dan jangan pedulikan cibiran orang, karena itu adalah semangat bagi kita, karena itu adalah motivasi bagi kita. Jadikan cibiran sebagai penyemangatmu untuk membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa. Selanjutnya, yang kelima, mengurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan, lebih baik dihilangkan saja. Apa? Kebiasaan kalian mencontek, baik ketika kalian ulangan harian, baik ketika kalian ujian, ketika kalian UTS, ketika kalian PTS, atau mungkin PAS. Kurangi dan bahkan hilangkan kebiasaan-kebiasaan mencontek. Kita tekankan dalam diri kita, mereka saja bisa tidak mencontek, kenapa saya nggak bisa gitu? Dia manusia, saya juga manusia, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu namanya meragukan kemampuan diri sendiri ketika kalian melakukan kebiasaan mencontek. Yang keenam adalah jangan malu bertanya, karena pada dasarnya semua orang punya peluang untuk berprestasi. Hanya saja terkadang mereka pemalu. Rasa malu inilah yang membuat seseorang terlihat kurang pintar, padahal mereka bisa. Jadi jangan malu bertanya. Ada peribahasa mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Maka jangan malu bertanya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah cukup istirahat. Sangat penting untuk kalian untuk menjaga kebugaran jasmani dan rohani, karena kesehatan jasmani, kesehatan rohani itu harus seimbang, dan salah satunya adalah kesehatan jasmani harus dijaga. Istirahat yang cukup, istirahat juga berguna untuk menyegarkan kembali pikiran-pikiran kita yang lelah, sebagaimana lagunya Bang Haji Roma Irama, Begadang. Begadang, jangan begadang, tiada artinya. Begadang boleh saja kalau nonton soletan. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kemampuan yang sama. Tidak ada anak bodoh di dunia ini, tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanya orang yang malas berusaha. Semua orang bisa berprestasi, termasuk kalian. Semua orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi anak-anakku sekalian, jangan menyerah. Jika kamu mempunyai kekurangan pada suatu bidang tertentu, karena mungkin bidang itu memang bukan bakatmu,
dan kamu tidak boleh menyerah. Kamu tidak boleh menyerah, sekali lagi. Hanya mungkin kamu belum tahu di bidang mana letak kelebihanmu, anak-anak. Jadi sekali lagi anak-anakku, semangat terus. Ya, semangat terus, dan tekankan bahwa di dalam diri kita, sekali lagi saya tadi katakan, tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah orang-orang yang malas berusaha, orang-orang yang malas untuk berdoa, orang-orang yang malas belajar. Semoga anak-anakku semua, khususnya anak-anakku siswa-siswi SMK Bina Putra Nusantara Kota Tasikmalaya, diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Juga saya selalu mendoakan semuanya bagi kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berguna, baik untuk diri sendiri, keluarga, bangsa, dan agama, dan ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat bagi semuanya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.